tentu pasca pengesahan RUU Omnibus Law itu kita memang kritik keras soal apa yang disahkan oleh pemerintah itu, yang ditandai dengan gerakan mahasiswa yang muncul di tahun 2020 itu sampai 2021. Dan sekarang kita harus menerima kenyataan bahwa undang-undang tersebut sudah disahkan menjadi undang-undang cipta kerja seperti itu. Nah, ini di awal memang jadi polemik, tapi sudah berlanjut dan kita harus siap untuk masuk ke ranah tersebut. Nah, tetapi harus pemerintah juga mencatat bahwa di dalam rancangan undang-undang Omnibus Law itu, tentu dalam catatan kita di situ di pasal 16 soal tata ruang wilayah pesisir, di situ tidak diatur konkret soal zonasi penangkapan nelayan tradisional dan investor seperti itu. Itu digabungkan menjadi satu. Tidak ada zonasi, tidak ada perbedaan klasifikasi antara wilayah penangkapannya nelayan ini tradisional, yang di wilayah satunya adalah wilayah garapannya investor nanti, tetapi digabungkan. Terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, di mana banyak pro dan kontra atau penolakan dan dukungan dari beberapa elemen masyarakat. Pada prinsip dasarnya itu hal yang wajar dalam dunia era demokrasi seperti sekarang ini. Dalam hal substansi dari undang-undang tersebut, itulah yang harus menjadi PR kita, bagaimana bisa mewujudkan dan merealisasikan agar setiap substansi atau undang-undang pasal-pasal yang terkandung di dalam undang-undang yang baru disahkan tersebut bisa memberikan kepastian hukum, memberikan manfaat buat masyarakat. Mudah-mudahan ini angin segar bagi kita gerakan mahasiswa dan seluruh kelompok civil society, bahwa Mahkamah Agung akan memperbaiki itu. Mungkin saran kita mungkin merujuk pada pasal 69 itu, yang pertama, yang kedua pasal 16 yang mengatur soal tata ruang wilayah pesisir, dan yang ketiga soal lingkungan, karena aspek lingkungan ini kan sangat urgent hari ini. Apalagi Jakarta pindah ke IKN alasannya karena lingkungan seperti itu. Nah, justru harus pemerintah lebih mengarah ke lingkungan, sehingga pembangunan sektor-sektor yang lain bisa teratasi dengan baik. Apabila dalam waktu kurun 2 tahun ke depan tidak ada perbaikan atau penyempurnaan dari undang-undang tersebut, di mana masyarakat yang merasa keberatan terhadap pasal-pasal yang ada di dalamnya, maka apabila itu tidak dilakukan secara aturan hukum ketatanegaraan kita, undang-undang tersebut inkonstitusional atau tidak bisa berlaku. Kita bicara setuju atau tidak setuju tidak tergantung dari kita cara pandang dan sudut pandang ya. Kalau dari sisi perbaikan itu justru hal-hal yang sangat krusial dan pokok, apalagi menyangkut hajat hidup orang banyak, saya setuju. Namun kalau hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama masyarakat pada umumnya, itu dilanggar, ya kita sama-sama tidak setuju kalau saya. Karena itu bagaimana berdasarkan amanah dari keputusan MK ya, nomor 291 tersebut, harus kita sempurnakan agar bisa undang-undang tersebut diberlakukan dan diterapkan secara universal ke seluruh wilayah Nusantara. Nah, pemerintah harus terbuka, apapun bentuknya itu. Ya, budaya kita kan budaya timur. Budaya timur itu budaya yang berkebudayaan, budaya yang musyawarah untuk bermufakat. Ya, Mahkamah Agung melibatkan kita, DPR RI melibatkan mahasiswa, Istana juga harus melibatkan kita dalam menyelesaikan Omnibus Law ini. Kita akan turut serta dalam berpartisipasi untuk mensosialisasikan undang-undang Omnibus Law tersebut.